Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ade Abdullah. Hari ini tanggal 5 Maret, kita mencoba menganalisa pergerakan gold di sesi Asia. Jadi dari pagi hingga sore ya, dan mungkin juga bagaimana nanti malam di sesi Amerika yang kita akan saya akan mencoba membuat video untuk analisa Asia tersendiri dan pasar Amerika tersendiri. Jadi video kemarin saya lebih cenderung menganalisanya di sesi Asianya, di mana pergerakan konsolidasi hanya penurunan di sesi Asia kemarin hanya untuk memperbaiki RSI, ya, penurunan RSI untuk mengambil napas supaya bisa naik tinggi kembali di sesi Amerikanya, sehingga menembus level psikologisnya 2100, naik tinggi hingga 2119. Kenaikan yang cukup tajam karena dipicu oleh sentimen taruhan yang meningkat terhadap penurunan suku bunga yang akan dimulai Juni. Hal ini karena pasar menganggap data-data Amerika beberapa minggu terakhir ini menunjukkan pelemahan atau kemunduran aktivitas ekonomi Amerika. Nanti malam akan ada rilis data IEP sektor jasa yang akan kembali menjadi fokus investor dan pelaku pasar untuk memperkuat kemana arah sentimen suku bunga pada Juni 2024 nanti. Dari kita melihat dari level pivot hari ini, emas dibuka di harga 2114 ya, kita pandang harga buka sebagai harga tengah, dan kemungkinan kalau kita melihat dari di sektor sesi Asia ini kenaikan yang terlalu tinggi ini kan, jadi harga mungkin dibatasi di sekitar 2000, berada di dalam range 2117 dan 2104. Ya. Ini kalau kita lihat di level pivotnya, kemungkinan harga di seksi Asia hingga pertengahan Eropa berada di level-level pergerakan berada di range harga 2017, 2117, 2104. Dari itu kalau kita lihat dari tinggi candle H4 ini ya, kemungkinan harga sama seperti ini, dia akan naik turun seperti ini. Ini sepanjang sesi Asia dia seperti ini, naik turun. Kemudian ketika pasar Amerikanya buka, dia langsung naik tinggi di lusa kemarin. Kemudian pergerakan kemarin juga seperti itu ya, naik turun di sini di seksi Asianya, kemudian dia naik tinggi di Amerikanya, dan kita mungkin hal yang sama bisa terjadi di sini juga, naik turun. Tetapi kalau dia mampu menembus ini berarti tidak ada kenaikan lebih lanjut ya. Tapi bisa jadi ini kita melihat di range pergerakan harga, kalau kita perkirakan dia konsolidasi di antara level tertinggi candle H4 itu berada di 2019-900 dan terendahnya berada di 2107. Ya. Ini kita pandang sebagai level harga konsolidasi, dimana kalau konsolidasi ini kalau dia tertembus bagian bawah secara valid maka dia akan turun lanjut. Tapi kalau dia tertembus bagian atas secara valid, tentu dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi biasanya di sesi Asia itu para scalper akan mengambil momen ini untuk melakukan scalping trading dengan cuk karena nanti malam itu ada rilis data IMP sektor jasa, sehingga melakukan
pembelian atau penjualan dalam jumlah banyak itu cenderung investor menunggu data dulu. Jadi hari ini sepanjang sesi Asia sebelum data itu dirilis, kemungkinan harga sideways di sekitaran 2119 harga berada di range. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat menggunakan indikator Bollinger Band untuk scalping di sekitaran harga-harga tersebut dalam time frame yang lebih kecil, ya. Time frame M15 dan M1, M5 dan M15. Kalau kita lihat di sini kan, jadi ya bisa antara 2017 sekitaran ini untuk melakukan scalpingnya, atau juga bisa dengan menggunakan Bollinger Band, ya. Kita bisa melihat di sini dia mengecil di sini, ya. Jadi bisa di antara 2118 dan 2110. Jadi biasanya para scalper akan bermain di sekitaran ini dengan TFM 30 M15. Jadi time frame yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, harga berada di 2012, mereka akan cenderung untuk mengambil opsi buy karena melihat ini ada candle hammer inverse, candle hammer lah pokoknya nih, dia akan cenderung naik sehingga mereka akan mengambil buy di sini, dan targetnya adalah 2117, 2116 dengan stop loss di 2109 atau 2107. Jadi di bawah garis Bollinger Band bawahnya, downtrend garis Bollinger Band, ya. Kemudian analisa pergerakan harga pada 5 Maret di sesi Asia pagi ini.